Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Catur 960 atau Fisher Random Freestyle Chess God Challenge 2024, di mana turnamen ini sudah memasuki babak final. Mempertemukan pecatur nomor 1 dunia saat ini Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur nomor 2 dunia saat ini Fabiano Caruana. Nah, game pertama berakhir miss tadi malam kawan. Nah, untuk perebutan tempat ketiga ada Nordicbek Abdussatrop melawan Levon juga berakhir miss pada game pertama kawan. Sedangkan untuk perebutan tempat kelima sampai tempat ke-8 ini cukup mengejutkan kembali, di mana Ding Liren kalah kembali kawan. Kali ini oleh Vincent Kemmer. Perebutan tempat kelima ada Alireza Firoza kawan melawan Doma Raju Gukes. Dan sementara Alireza unggul 1 game kawan di game pertama. Masih ada kesempatan untuk membalas di game kedua. Begitu juga dengan Ding Liren masih punya kesempatan untuk memetik kemenangan di turnamen ini kawan. Ada apa dengan Ding Liren kawan? Selama di turnamen ini dia tidak memetik kemenangan satupun, yang tinggal menyisakan 1 game lagi. Mungkin turnamen ini merupakan rekor terburuk sepanjang karir catur bagi Ding Liren, tidak memetik kemenangan satupun kawan. Kebanyakan kalah. Dan kita tidak ulas permainan mereka ini kawan. Kita sisakan untuk nanti sore. Kita dahulukan permainan Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana, pecatur nomor 1 dunia melawan pecatur nomor 2 dunia. Nah, saya kasih bocoran untuk akurasi permainan mereka berdua sebesar 94,3% bagi Fabiano Caruana dan Magnus sebesar 94,7%, yang masih level kawan, seimbang permainan. Nah, pion D4 diawali oleh Fabiano Caruana di sini. Kalau dilihat dari posisi raja ini, ya mungkin fokusnya hitam ataupun putih akan ingin rokade panjang sisi kiri nanti. Gajah berkembang dan bebas juga 2 petak untuk pergerakan raja rokade panjang. Pion G6 pilihan dari Magnus, langsung buka akses menteri kawan di sini. Lanjutkan pengembangan kuda F3, jaga pion pusatnya. Nah, sekarang pion D6 terlebih dahulu, lanjut Carlsen, buka akses bagi gajah terang kawan untuk pertarungan juga nanti di petak pusat dengan pion E5. Ada pion E4, pion E5 dan langsung diterima oleh Fabi dengan pion D pukul pion E5, pion D ambil balik pion E5. Sekarang pion B3, pion A4 yang terkuat menurut engine ataupun melanjutkan pengembangan kuda ke E3. Tapi memilih dengan pion B3, jelas gajah Viagento untuk menekan diagonal gelap panjang ini. Gajah terang berkembang, rokade panjang dipersiapkan oleh Fabi. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda F6-nya terlebih dahulu setelah gajah B2 ini. Nah, di sini kuda 6 mundur ke petak D7. Atau kuda 8 ke petak D7 kawan. Tapi kalau kita melihat pergerakan evaluasi bar dengan kuda 8 yang berkembang ke D7 untuk backup pion ini, ya evaluasi bar putih ini agak sedikit naik kawan. Pilihan terkuat dari Magnus tadi dengan kuda 6 yang mundur ke petak D7. Menjadikan gajah kembali tertutup diagonal terangnya kawan. Kuda pun masih, ya mungkin opsinya akan dikembangkan ke petak E6 nanti ke depan. Gajah E2 terlebih dahulu, lanjut Fabi. Di sini Magnus pion F6 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Dan Fabi melanjutkan pengembangan perwiranya kawan. Kuda E3 tidak terburu-buru rokade. Kalau rokade sekarang, mungkin balasan dari hitam adalah pengembangan kuda ini juga bisa ke A6. Ataupun langsung coba dorong pion A5 kawan. Mungkin dihentikan langsung dengan pion A4. Baru kuda ini berkembang ke E6. Ya, masih bisa dicoba oleh putih kawan. Tapi Fabi mendahulukan pengembangan perwira untuk mencapai pusat nanti di sini. Nah, ada gajah gelap ke petak E7. Baru sekarang Fabi rokade panjang, langsung bentengnya menempati lajur yang sudah terbuka penuh. Tinggal menteri ini yang harus dikeluarkan kawan, dan tahap pembukaan Fabi sudah selesai. Sedangkan Magnus masih ada masalah dengan menteri, kuda ataupun gajah terangnya. Raja juga belum rokade. Baru sekarang Carlsen melanjutkan pengembangan perwira, kuda E6, menteri ke F1, gajah siap keluar, menteri siap keluar juga kawan, dan tahap pembukaan akan selesai. Magnus juga begitu, geser menterinya ke F8 bersama gajah, coba nanti menantang pertukaran gajah Viagento. Nah, Stockfish menyarankan dengan pion A4 di sini kawan yang terkuat. Mungkin juga langsung dihentikan dengan pion A5, mungkin berlanjut dengan raja bergeser ke B1, kemudian gajah ini bergerak ke petak B4, coba ancam benteng, kalian blokade dengan kuda di petak D2. Mungkin kuda ke B6 ataupun juga menteri keluar ke petak H6 kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Fabi memilih ingin keluarkan menteri secepat mungkin kawan.
Gajah C4, temponya ancam kuda dan menteri terbuka ruang untuk segera keluar juga. Kuda B6 balasan dari Magnus kawan untuk coba ancam balik gajah, buka akses gajah menjaga kuda, dan Fabi menahan diri tidak melakukan pertukaran. Kuda D2 untuk proteksi kudanya kawan, untuk reposisi kuda ataupun kuda ke pusat, pilihan Fabi kawan, dan menantang pertukaran kuda, ancam gajah gelap di sini. Gajah menghindar terlebih dahulu ke petak A3 menantang pertukaran. Diterima langsung oleh Fabi kawan, gajah pukul gajah A3, Magnus ambil balik dengan menteri temponya skak. Raja bergeser ke B1 dan menteri tarik mundur lagi, mundur ke petak F8 menjaga pion kawan. Tadi ada opsi juga benteng ini digeser ke petak F8 ataupun juga dengan langkah pertukaran kuda. Jika kalian tidak ingin ada yang mengganggu area pertahanan kalian, ambil balik menggunakan pion E ancam kuda. Nah, kuda bisa bergerak ke C5 di sini. Mungkin berlanjut dengan langkah kuda ini bergerak ke D4. Kalian ambil dengan pion benteng jatuh dari belakang kawan. Dan kuda pun persiapan juga manuver-manuver ke depannya. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, itulah beberapa opsi yang bisa diambil oleh hitam untuk mencegah pionnya jatuh. Magnus memilih menterinya mundur kembali ke F8. Baru sekarang pion A4 oleh Fabi, ada pion C6. Nah, kuda pukul kuda B6, langkah provokasi memang dari Magnus agar bentengnya ini juga mempunyai lajur yang terbuka di lajur A. Tapi dia harus merelakan pion yang rusak. Tapi ya ada kesempatan kalau pion mau didorong, tapi tunggu dulu, menunggu koneksi antara gajah menteri ini sudah tidak ada kawan. Apakah dengan gajah juga proteksi petak B5 nanti ke depan? Nah, di sini Fabi memutuskan pertukaran gajah terangnya kawan. Langkah kesalahan, memberikan kesempatan Magnus untuk mendapatkan posisi yang bagus, tempo sekaligus kawan. Terus langkah terbaiknya adalah menteri ini naik ke petak D3. Tapi memilih gajah sikat kuda ambil balik menggunakan benteng yang terkuat. Idenya apa? Idenya bersama menteri nanti kawan, coba lihat di sini. Nah, benteng ini juga punya opsi segera diangkat didobling di lajur A. Tentu akan diikuti pion B5 terlebih dahulu kawan. Ya mungkin kalau menteri ini keluar ke petak D3, kalian bisa melanjutkan dengan pion B5. Tetap idenya untuk buka lajur A ini. Benteng juga bisa mengikutinya nanti di dobling kawan. Kalau ini terbuka ini cukup berbahaya, memberikan tempat bagi menteri bersama benteng tentu saja. Kembali lagi ke langkah aslinya, ide sederhananya seperti itu dengan benteng yang ambil balik. Tapi Magnus memutuskan untuk ambil balik dengan gajah. Nah, sekarang posisi permainan kembali level kawan. Menteri keluar ke petak D3, ancaman di sini raja bergerak ke C7, berikan akses juga bagi benteng keluar kontrol petak D6. Menteri bergeser ke C3, kemudian ditantang Magnus dengan menteri C5 dan juga mengancam pion blokade oleh benteng petak E3. Ada benteng E D8, tantang Magnus kembali kawan, mencoba menantang pertukaran perwira simplifikasi. Dan diterima juga langsung benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng. Kemudian raja naik ke petak B2 untuk menghindari tempo skak di sini kawan. Dan benteng tetap menusuk ke petak D1 lanjut Magnus. Ada benteng E1 menantang pertukaran. Kalau diterima ambil balik, posisi pion terjaga oleh menteri kawan. Kalaupun di sini pertukaran menteri yang akan didahului oleh Magnus, maka ya simpel masih diambil oleh raja. Nah, kalian lanjutkan benteng pukul benteng, ambil balik, permainan masih dirasa ya tanda tanya lah. Dengan permainan kuda versus gajah di level Grandmaster, Super Grandmaster dalam kontrol waktu yang cukup kawan, akan menghasilkan permainan remis. Kecuali dalam posisi terdesak, tidak fokus, kontrol waktu sudah mepet, melakukan kesalahan, beda lagi ceritanya. Tapi memilih benteng tarik mundur lagi ke petak D8, benteng diangkat oleh Fabi. Benteng menusuk lagi di petak D1, mundur lagi ke E1, mundur lagi ke petak D8, dan permainan berakhir remis dengan pengulangan langkah kawan di langkah ke-25. Cukup pendek permainan mereka berdua, berakhir di langkah ke-25. Permainan Abdus Satro versus Levon Aronian juga berakhir remis kawan dengan diagram terakhirnya seperti ini, menyisakan endgame raja versus raja.
Levon memang terlihat unggul satu pion, tapi pion putih ini juga lolos kawan. Jika dilanjutkan seperti ini mungkin. Nah, pion ini kalian dorong, raja bergerak ke petak D2, pion dorong, pion hitam dorong, 8 adu menteri kawan di sini, percepat untuk segera promosi. Nah, dengan posisi seperti ini sudah sangat jelas permainan akan berakhir match. Dengan tidak adanya buah di atas papan kawan, maka nanti akan terjadi skak-skak yang berulang-ulang. Nah, jika nanti pertukaran menteri, tentu putih masih punya kesempatan untuk caplok pion hitam. Tetap remis kan permainan, tak perlu kita perpanjang lagi, dan permainan remis tadi di langkah ke-53. Itulah kawan game pertama di final antara Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana berakhir match, dan perebutan tempat ketiga juga berakhir match antara Nordibek Abdulsatrov versus Levon Aronian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.